Rud, kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus ta'mir Masjid Al-Iman, imam-imam rawatib, Bapak Ibu jamaah ta'lim subuh, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Masih ngantuk apa belum? Kalau sudah melek ya Pak. Kalau saya ini masih ngantuk malahan. Karena tadi malam pengajian akbarnya sampai larut malam. Jadi tidurnya baru sekitar 2 jaman. Nanti habis subuh ini ya balas dendam tidur lagi. Subhanallah. Karena nggak boleh kurang tidur. Kurang tidur itu membuat berbagai macam penyakit. Cuman ini grandnya saya turunin dulu Pak, nggak enak jadi iklan. Karena masuk di situ di konten biasanya dia seperti iklan nantinya, karena ada mereknya. Pasiunya nggak apa-apa dikit ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita subuh-subuh sudah bangun, taklim subuh, sekaligus juga kita akan sarapan bersama. Masih ada sarapan? Masih ya, subhanallah. Pada kesempatan kali ini kita, kalau nggak salah ini akhir bulan Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal selesai di tanggal 29, berarti ini hari terakhir. Dan masih terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan materi 7 keutamaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita ini yang hadir di sini makin bersyukur menjadi orang Islam itu. Karena orang Islam itu memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya ada 7. Yang pertama, orang Islam ini datang belakangan, tapi masuk surganya duluan. Ini hebat Pak. Ibarat orang makan itu datangnya belakangan, tapi makannya duluan. Enak nggak kira-kira? Jadi datangnya belakangan tuh, tapi ketiban giliran makan duluan. Ini paling enak itu. Yang nggak enak itu sudah datang duluan, perut sudah keroncongan, tapi makannya belakangan. Itu nggak enak. Nah, orang Islam tuh perumpamaannya sedemikian rupa. Kita ini umat akhir zaman, datang belakangan, tapi masuk surganya duluan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, walaupun tidak disebut dalam Al-Qur'an, berarti hadis qudsi. Kata Allah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ittakhastuka habiban kama takhastu Ibrahima khalilan." Aku jadikan engkau kekasih, habiban kama takhastu Ibrahima khalilan, sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasih juga. Wa haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhuluha anta. Dan aku haramkan surga untuk semua nabi-nabi sehingganya engkau yang masuk surga duluan. Kalau ditanya di akhirat nanti siapa yang masuk surga duluan, yakni nabi kita. Wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Dan aku haramkan, kata Allah, surga untuk semua umat sampai umatmu yang masuk surga duluan. Subhanallah.
Ini kita ini gilirannya duluan. Umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai umat Nabi Ibrahim, sampai umat Nabi Isa alias Nabi Yesus. Kalau orang nyebutnya kan Yesus ya Pak. Kalau kita nyebutnya Nabi Isa alaihi salam, itu belakangan. Nah kita umat Islam ini yang datangnya belakangan tapi justru masuk surga duluan. Subhanallah. Ini fadilah pertama bagi umat Islam. Datang belakangan, masuk surganya duluan. Dan hebatnya lagi, umat Islam ini Allah kasih kesempatan bertaubat hingga di limit terakhir. Allah kasih kesempatan bertobat sampai di limit terakhir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Kalau umat zaman dahulu itu Pak, terlalu banyak kutukan bagi mereka. Kadang-kadang belum sempat bertobat udah dikutuk. Ada yang dikutuk jadi monyet kan begitu. Dapat adabnya langsung. Tapi umat Islam Allah kasih kesempatan bertobat hingga di limit yang terakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, fadilah umat Islam ini Allah izinkan Nabi kita memberi syafaat. Dan yang punya syafaat itu, kalau kata sebagian besar ulama, hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar orang lari-lari minta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Enggak bisa, kata Nabi Adam. Saya enggak punya syafaat lagi. Minta ke Nabi Ibrahim juga enggak bisa. Minta kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam juga enggak bisa. Yang punya syafaat itu Muhammad. Nah, ini bunyi keterangannya begini. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu Pak punya doa yang pasti dikabulkan. Jadi istilahnya begini, ada space waktu, ada masa di mana malaikat ngasih tahu kalau doa ini pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nah, para nabi-nabi yang lain itu kata Nabi, mereka menyegerakan doanya. Ini kesempatan nih. Ibarat kata kita ngomong sama anak, "Nak, kamu mau minta apa? Permintaanmu sekarang papa kabulkan." Ibarat kata begitu. Ya langsung minta. Kecuali Nabi kita. Tiap kali malaikat Jibril datang, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa. Loh ngapa kata para sahabat? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sengaja kata Nabi, aku menabung doaku. Ku investasikan di akhirat nanti. Yang dengan tabungan itu akan aku tukar menjadi syafaat. Yang dengan syafaat itu semua umatku akan masuk surga semua. Subhanallah. Allahumma amin. Makanya berdasarkan hadis ini Pak, percaya banget saya. Orang Islam itu masuk surga semua. Karena mendapat syafaat. Syafaat itu ada berapa macam? Syafaat di yaumil mahsyar. Syafaat di yaumil mizan. Syafaat agar masuk surga tanpa hisab. Ini orang masih agak kurang dikit nih amalnya. Tapi dia punya kemungkinan masuk surga tanpa hisab. Datang syafaat Nabi, maka masuk surga tanpa hisab. Ada yang memang sudah mesti dihisab. Lagi dihisab berat sekali, datang syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi juga diberikan kepada umatnya yang sudah terlanjur masuk neraka pun mendapatkan syafaat. Ini materi sebelumnya pernah saya sampaikan. Umat Islam dibagi menjadi 3 rombongan. Satu rombongan masuk surga duluan tanpa hisab. Semoga kita masuk di antaranya. Allahumma amin. Satu rombongan bil hisabi wal mizan, sepertiga. Ditimbang ya Bu, dihisab. Berat banget itu Pak. Hisab itu sangat berat sekali. Apalagi 2 golongan yang paling lama dihisab. Orang yang berpuasa
raja dan orang yang kaya raya. Jadi bapak-bapak yang kaya lama Pak hisapnya nanti. Makanya kalau nggak pengen hisap lama, hartanya kasih ke saya sajalah. Biar saya yang berkorban. Pak Haji Sairin lama lah. Ini kursinya dihisap semua nantinya. Mebel-mebelnya itu. Nah itulah peran Nabi memberi syafaat gitu. Ya Allah, ini orang walaupun kaya tapi dermawan. Maka Allah izinkan Nabi memberi syafaat. Kemudian dimasukkan surga tanpa hisap. Nah sepertiga itu kan yang mampir dalam neraka. Yang sudah dimasukin neraka juga. Ya sepertiga itu banyak juga sih. Sepertiga dari 1,8 miliar yang sekarang kan 600 juta. Yang mampir ke neraka. Termasuk golongan nol besar pun akhirnya dapat syafaat. Kata Nabi, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati dari umatku yang waktu matinya, ini waktu matinya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, selama dia tidak menyekutukan Allah waktu mati, aku bisa kasih syafaat, kata Nabi. Walaupun dia ahli maksiat, selama waktu mati dia tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi kalau musyrik sudah terputus, Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepadanya. Makanya ada golongan nol besar namanya. Golongan nol besar itu nanti Allah nanya sama malaikat. Wallahu a'lam, padahal Allah Maha tahu. Hanya menciptakan suasana saja Allah itu. Dialogis untuk pelajaran bagi kita. Kata Allah, malaikat masih ada enggak umat Muhammad dalam neraka? Habis ya Allah. Udah dicuci semua. Masukin surga. Kemarin udah kena remisi katanya. Jadi syafaat itu mungkin remisi lah Pak ya. Sudah ada remisi, jaminan dari Rasulullah juga syafaat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, cari dulu. Mungkin masih ada di dalam neraka itu. Ternyata masih ada Pak di kerak-kerak neraka itu. Masih banyak ya Allah di kerak neraka. Alamatnya di mana kata Allah? Waru, nggak tahu waru berapa ya Pak. Waru 1, 2, 3, 4 misalnya. Yang seberang itu waru juga ya. Kata Allah, mereka punya apa? Apa mereka sholat? Enggak ada ya Allah, kata malaikat. Pernah Jumatan, boro-boro Jumatan. Mereka bayar zakat, pelit ya Allah. Bakhil bukan main. Pengajian enggak pernah. Subuhan ya boro-boro. Jadi enggak ada amalnya. Mereka pernah haji, enggak kepikir naik haji. Terus perbuatan mereka apa? Maksiat semua ya Allah. Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai mereka itu, amal perbuatan mereka penuh dengan dosa-dosa. Sampai dikatakan ka'amtalil jibal. Kayak gunung-gunung itu Pak, menjulang-julang tinggi. Cuman dosa semua isinya. Terus kata Allah, mereka punya apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka cuman punya syahadat, pernah syahadat. Kebetulan pernah nikah Bu. Itu pun sebulan cerai lagi itu. Tapi kan hebat lah penguluk sekarang itu kan dituntun syahadat Pak. Kan banyak orang itu walaupun Islam keturunan, tapi membaca syahadat aja nggak lurus kan banyak. Apalagi orang dulu begitu nikah disuruh baca syahadat belepotan. Kebetulan pernah syahadat. Dan syahadatnya belum batal karena dua hal. Belum batal karena murtad dan belum batal karena dia menyekutukan Allah. Nah ini yang menarik Pak. Adkhiluhumul jannata birahmati. Kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak ingin buktiin, jajal aja. Mulai hari ini berhenti sholat, berhenti zakat, maksiat aja. Tapi syahadatnya jangan batal. Tapi kesuwen dalam nerakanya itu Pak. Ya saya nggak tahu berapa tahun dalam nerakanya. Entah berapa juta tahun ya bukan urusan saya. Urusan Allah itu. Yang jelas yaumun finnar, sehari masuk neraka ka alfi sana, sama dengan 1000 tahun lamanya. Ya bayangin aja tuh, sehari aja masuk neraka tuh sama dengan 1000 tahun. Di dunia ini sajalah. Coba tanya sama manusia itu. Mau nggak mampir ke penjara? Masuk penjara, kalau ceramah aja saya mau. Apalagi ceramah di LP wanita, paling enak. Ya perempuan semua Pak, melotot semua lagi.
Kata saya, ngapain melototin saya? Mohon maaf Ustadz, kami jarang lihat laki-laki, kata dia. Sekali ngeliatnya Pak Ustadz, rasa paling ganteng betul saya. Artinya Bapak Ibu, ke penjara pun orang nggak pengen mampir, Pak. Kalau bisa sehari pun nggak mau jadi narapidana. Penjara dunia loh masih enak lah, dikasih makan, kasih fasilitas. Makanya besar sekali biaya di penjara itu. Walaupun nyeramahin orang dalam penjara itu paling enak Pak. Jadi ngomong apa aja kita pasti didengar sama mereka. Saya pelajari mengapa ya. Awalnya saya diingatkan oleh istri, Bi, kalau ceramah di penjara hati-hati ge. Takut ada yang kesel ngedengarnya, ninju, kata dia. Namanya mereka sudah dalam penjara. Pikiran saya begitu, nama kriminal kan pikiran kita. Tapi paling enak Pak. Ternyata manusia itu kalau merasa dirinya ada di titik terendah, hatinya mudah menerima hidayah. Itulah mengapa umat Islam tidak mengaku anak Tuhan, Pak. Karena songong anak Tuhan itu. Jangankan anak Tuhan, anak raja aja songong. Betul nggak kira-kira? Anak gubernur aja songong loh. Apalagi anak Tuhan. Islam tidak mau mengatakan anak Tuhan, tapi mengatakan hamba Tuhan, hamba Allah. Karena mengapa? Kita ini budaknya Allah, merasa diri rendah. Coba lihat Bapak Ibu, satu-satunya agama yang sujud meletakkan kepala yang mulia ini, wajah yang mulia ini di lantai, itulah Islam. Sujud merendahkan diri. Karena orang ketika dia merasa ada di titik terendah, pikiran terbuka, hatinya mendapat hidayah. Kalau kata guru saya, paling gak enak nyeramahin 3 golongan manusia. 1, penguasa yang lagi sombong. 2, orang kaya yang sedang takabur. Jangan diceramahin. Yang ketiga, orang gila. Jangan diceramahin. Nanti yang ceramah tambah gila, Pak. Makanya ada artis kontroversial buat pernyataan kontroversial. Saya ditanya, apa tanggapan Ustadz? Orang gila kok diladeni, kata saya. Yang ngeladenin tambah gila nantinya. Orang gila kok diladeni. Nanti yang ngeladenin tambah gila. Kan ada cerita. Orang bawa kambing mau korban. Papasan sama orang gila. Kata orang gila, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang bawa kambing, woi stres. Ini bukan monyet, kambing. Kata orang gila, siapa yang ngomong sama elo? Gua kan ngomong sama kambing elo, kata dia. Jadi yang monyet siapa dong kalau begitu? Makanya Pak, ngeladen orang gila tambah gila kita. Orang gila jangan diladen gitu. Enggak masuk, enggak. Balik lagi Bapak Ibu ke syafaat tadi. Jadi masuk penjara dunia saja kita enggak sanggup. Apalagi penjara di akhirat nanti. Maka belajarlah ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Makanya kita harus menyadari dunia ini penjara. Makanya menurut saya yang benar-benar konkret belajar adalah orang yang masuk penjara. Subhanallah. Daripada kita dimasukkan penjara di akhirat nantinya. Balik lagi, dengan syafaat Nabi, umat Islam akan masuk surga semua. Dan ini harus digembar-gemborkan Pak. Jadi dakwah Islam itu apalagi dakwah terbuka, jangan bahas neraka. Kalian semua masuk neraka. Misalnya. Saya baca di masjid kemarin ada tulisan begini. Nabi Adam gara-gara satu dosa saja diusir dari surga. Nah ente katanya sudah melakukan banyak dosa, pengen masuk surga, ngimpi katanya. Waduh. Ya, saya ulang lagi, itu ada banyak di media sosial. Nabi Adam, saya baca di masjid Jatil Mulia itu Pak, ada spanduknya begitu di masjid. Nabi Adam gara-gara mengerjakan satu dosa diusir dari surga. Nah ente mengerjakan banyak dosa tapi pengen masuk surga, ngimpi. Jangan gitu dakwahnya. Jangan gitu dakwahnya, salah itu dakwahnya. Bukan begitu dakwah itu. Kalau begitu dakwahnya apalagi dibaca orang awam. Oh enggak enak jadi orang Islam ya. Padahal kita memang tempatnya dosa kan. Mungkin tiap hari kita pun berbuat dosa. Nabi Adam aja satu kali berbuat dosa diusir tuh dari surga. Nah kita nih kayaknya mustahil masuk surga. Jadi dibuat surga itu sebegitu rumitnya. Jangan. Itu salah redaksi bahasanya. Wong Nabi Adam itu menjadi pembelajaran bagi kita. Adam berbuat dosa, iblis berbuat dosa. Dosanya sama-sama satu. Dua-duanya diusir dari surga.
tapi Adam balik ke surga, iblis masuk neraka. Nah, itu benar dakwahnya. Nah, mengapa Adam balik ke surga? Karena Adam mau mengakui dosa-dosa. Nah, enak bahasanya, lebih rasional daripada kalimatnya sedemikian rupa. Jadi orang Islam itu masuk surga semua. Apalagi orang yang sempat bertobat kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang sempat bertobat sebelum kematiannya. Kan saya pernah nyeritain Jupe ya Pak. Jupe itu ya karena dia sakit Bapak Ibu. Jangan-jangan masuk surga. Nanti Pak Haji Sairin begitu ke surga, ada Jupe ya. Lu Jupe? Iya Pak Haji katanya. Mungkin pernah kenalan kan sebelumnya. Ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisa kata Jupe. Karena surga kan bukan punya kita, punya Allah. Coba ceritain bagaimana caranya lo bisa masuk surga. Kata Jupe, saya ini sakit parah, berobat ke luar negeri sampai habis duit, nggak sanggup bayar rumah sakit lagi Pak, berobat pulang. Terus malaikat datang, Jupe, ngapa Kat? Kalau lo mati sekarang nih, dosamu lagi habis. Lo kok bisa? Karena dikafarat dengan penyakitmu. Jadi sakitnya orang muslim itu menghapus dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari. Makanya kalau bisa kita Pak, tiap 40 hari sakit pala kita ini. Saya tadi malam sakit betul pala Pak, sambil ceramah itu. Nah alhamdulillah pikir saya, ini dosa saya 40 hari yang lalu habis ini. Pas bangun subuh ini kok hilang sakit kepalanya. Alhamdulillah. Nggak usah minum Paramek atau Bodrek dan lain sebagainya. Sakit pala saja menghapus dosa. Itulah fadilahnya jadi orang Islam Bapak Ibu. Apalagi kanker kayak Jupe. Nah, kata malaikat kalau lu tobat sekarang nih, dosamu lagi habis. Nanti di akhirat bangkit dalam keadaan tanpa dosa. Ya sudahlah kata Jupe, matiin aja saya sekarang. Allahu Akbar. Itu mungkin ya Pak, mungkin. Saya nggak dapat bocoran dari malaikat, enggak. Kira-kira begitu. Makanya saya kalau ngeliat orang sakit parah, sisi positif yang kita lihat apa? Subhanallah, dia sakit parah sampai meninggal nggak sembuh sakitnya. Fadilah orang yang sakit dan sampai meninggal nggak sembuh sakitnya, dia akan dimatikan tanpa dosa sama sekali. Allahu Akbar. Itu orang Islam. Baik, kita langsung yang ketiga sekarang. Keutamaan orang Islam ini, pahala Allah lipat gandakan. Kalau umat yang dulu itu Bapak Ibu cuma 10 aja. Satu kebaikan balasannya 10. Tapi kalau orang Islam itu sampai tertingginya itu bitis mi'ati alfin, 900.000 kali lipat. Allahu Akbar. Kan tertinggi nomor 2 itu bimi'ati alfin, 100.000. Ini apa? Contohnya wahya alal abawain, sedekah dan segala kebaikan untuk orang tua. Itu pahalanya 100.000 kali lipat. Ada orang bangun masjid Pak, nyumbang masjid, tapi emaknya nggak pernah dikasih. Itu salah. Padahal memberi ibunya, ngasih bapaknya itu lebih besar daripada pahala bangun masjid. Karena 100.000 kali lipatnya. Ini jangan sampai abai orang tuanya. Nomor 1 itu orang tua. Entah apa namanya. Entah kita nyebutnya nafkah atau kita nyebutnya sedekah, yang penting jangan nyebut zakat aja. Karena orang tua tidak boleh menerima zakat dari anaknya. Tapi anak tidak boleh menerima zakat dari orang tuanya. Tapi kalau ke samping boleh. Kakak ngasih zakatnya kepada adiknya, selama bukan dalam tanggungan lagi. Adik ngasih zakat sama kakaknya, tidak apa-apa. Tapi kalau ke orang tua, jalur atas, jalur ke bawah, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Apalagi ke orang tua. Jadi balik lagi memberi orang tua 100.000 kali lipat. Saya makanya iri Pak sama anak-anak yang bakti betul sama orang tua itu. Apa aja kata orang tuanya dikasih. Tapi jangan pula orang tuanya dikasih, bapak dikasih, saudaranya dikasih, bininya kesusahan. Itu dosa juga Pak. Ini tanggung jawab soalnya istri itu. Nggak boleh. Ini pokoknya apa demi emaknya, demi bapaknya, sampai istrinya pun ngempet. Ya, jangan sampai sedemikian rupa. Karena istri bagian dari tanggung jawab. Selanjutnya yang tertinggi itu bitis'i mi'ati alfin, 900.000 kali lipat. Ini paling tinggi. Ini wahya ana alimin au faqihin.
Ini sedekah untuk orang alim. Ini untuk ustadz ini Pak Haji. Ini ngenekin ustadz Pak. Jadi ngasih bisaroh ustadz itu saja Bapak Ibu, itu bisa 900.000 kali lipat. Oke deh, kalau yang kayak gitu-gitu dah lumrah Pak. Ngasih kiai pondok pesantren yang membina santri, atau berinfak bersedekah untuk santri yang sedang nuntut ilmu, Allahu Akbar, itu pahalanya 900.000 kali lipat nilainya Bapak Ibu. Karena lestarinya ilmu agama oleh siapa? Pengajar agama dan orang yang belajar agama. Lestarinya ilmu agama, maka nilainya 900.000 kali lipat. Walaupun itu anak kandung sendiri Pak. Anak kandung kita ke pesantren, kita keluarkan duit untuk biaya dia mondok, nilainya 900.000 kali lipat. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu nyumbang pondok, guru-guru ngaji dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai masjid megah tapi guru ngaji sekedarnya saja. Jangan. Ini cuman fisik. Ini granit ini fisik Pak. Fisik saja kan. Mahal tapi bikin-bikin begini ini mahal. Fisik mahal. Nah jangan lupa, banyak masjid megah tapi guru ngaji paling 200.000 sebulan misalnya Pak. Masjidnya megah. Jangan. Itu luar biasa bersedekah buat guru ngaji itu Bapak Ibu. Karena memang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Walaupun guru ngaji itu guru paling ikhlas di muka bumi. Saya kadang-kadang malu lah sama guru ngaji itu Pak. Saya kalau ceramah, habis ceramah nggak disangoni, rasanya gimana gitu ya. Habis ceramah nggak disangoni, kayaknya ada yang kurang kayaknya ini. Tapi guru ngaji coba, dikasih sama orang tua murid, alhamdulillah. Nggak dikasih, nggak akan minta. Makanya saya belum pernah Bapak Ibu dengar berita guru ngaji demo minta diangkat PNS, belum pernah. Makanya menurut saya guru paling ikhlas itu guru ngaji. Wajar kalau Nabi menyatakan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka muliakan guru ngaji. Makanya saya juga heran Pak di Bandar Lampung ini. Ada sekolah bayarannya mahal betul. Daftar ulangnya mahal, SPP-nya mahal. Bernafaskan agama tapi ngegaji guru 800.000 sebulan. 900.000 sebulan. Saya jadi bayangin alangkah megahnya sekolah yang mereka bangun. Alangkah mahalnya orang tua bayar sekolah. Tapi anak itu jadi hebat, jadi pintar karena gurunya. Tapi gurunya 900.000. Ada masalah ini. Dengan konsep penyelenggaraan pendidikan. Padahal semua jadi baik karena gurunya kan. Ya, jangan lupakan faktor utama itu guru, faktor nomor 1 itu. Tapi terabaikan begitu saja. Sekolahnya mewah, bonafit, kayaknya terkenal gitu. Kata orang itu sekolah favorit, tapi nggak gaji sedemikian rupa. Itu ada kesalahan fatal menurut saya. Makanya kalau di Norwegia itu negara paling bahagia ya Pak. Gaji guru itu 395 juta rupiah sebulan. Ngajar cuma 4 jam sehari. Dan Norwegia adalah satu-satunya negara yang tidak mengkampanyekan masker. Karena kata mereka, imun kita akan kuat kalau kita bahagia. Jangan panik. Yang penting kita bahagia. Di sana orang pakai masker malah dicurigai, lu penyakitan ya. Memang negara dengan tingkat paling rendah terkena corona. Karena mereka bangsa bahagia. Betul, saya setuju betul itu. Orang gampang kena penyakit karena nggak bahagia. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya selama corona banyak orang stres kan, banyak orang penyakitan gara-gara terlalu banyak cicilan. Baik, nomor berapa itu? 3 ya Pak. 4. Saya percepat ini biar ada waktu tanya jawab. Yang keempat itu umat Islam ini Allah tunda adabnya sampai hari kiamat. Makanya unik Pak. Umat Nabi dahulu tuh bandel itu langsung dihabisin. Bani Israel tuh dijadiin monyet gara-gara hari Sabat mereka masih mencari nafkah. Makanya aslinya ibadah Yahudi dan Nasrani itu bukan hari Ahad, hari Sabtu aslinya. Nggak tahu siapa yang bikin hari Ahad itu ya. Hari Minggu itu nggak tahu siapa. Nah hari Minggu, hari Sabtu mereka masih cari ikan. Akhirnya Allah kutuk mereka jadi monyet. Umat Nabi terdahulu itu begitu. Umat Nabi Nuh kelewat bandel. Akhirnya Allah kasih banjir bandang.
maujun kal jibal, gelombang yang melompat-lompat seperti gunung. Habis. Sampai istrinya pun kena, anaknya pun Kan'an kena. Fir'aun Allah libas di Laut Merah. Ketika Nabi Musa belah laut, Nabi Musa nyebrang, Fir'aun gak bisa, tenggelam di laut. Qarun juga begitu. Badai pasir, kemudian gempa bumi, tsunami, banjir bandang, selalu ada dan habis semua, langsung kena adab. Khusus sejak Muhammad lahir, kemuliaan umat Muhammad. Sejak Muhammad lahir, maka Allah tidak lagi datangkan azab hingga datangnya hari kiamat nanti. Jadi kalau ada bencana namanya bukan azab, sekedar peringatan saja. La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada azab sampai datangnya hari kiamat. Ini kelebihan umat akhir zaman, umat Muhammad ini. 4 ya, Pak. Nomor 5 sekarang. Kelebihan umat Muhammad ini, Allah kasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairum min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu walaupun kita nggak dapat ajaibnya Lailatul Qadar, Bapak Ibu, kalau kita ibadah, salat di malam Lailatul Qadar sama dengan salat selama 84 tahun lamanya. Jadi wudhu di malam Lailatul Qadar sama seperti wudhu selama 84 tahun lamanya. Subhanallah. Padahal umur kita belum tentu nyampe segitu, Pak. Nah, ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad. Jadi umat terdahulu tuh ada yang tahu tentang Lailatul Qadar, mereka iri betul. Kami ingin jadi umat Muhammad agar mendapatkan Lailatul Qadar, saking irinya. Yang ke-6 sekarang. Umat Muhammad ini Allah sempurnakan wudhu. Umat yang lain itu ada wudhu juga, Pak, tapi nggak sesempurna umat Islam. Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu, barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, cuci tangan sambil bismillah, kumur-kumur, istinsak, ngisap air ke hidung, istinsar disemburkan, membasuh muka dengan berniat, cuci tangan sampai ke siku, menghusap kepala, membasuh telinga, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Selesai wudhu, ngadep kiblat. Ini yang sering lewat itu yang selesai wudhunya nih, ngadep kiblat lalu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu silahkan kata Nabi. Ini hadis sahih. Ia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Makanya kita ini udah wudhu terus, Pak, 5 waktu sholat, belum wudhu-wudhu yang lain. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Optimisme boleh, tapi yang nggak boleh itu gua pasti masuk surga. Nah, nggak boleh itu namanya. Dia mendahului Allah Ta'ala. Terakhir yang ke-7, keutamaan umat Muhammad ini, Allah kumpulkan sholat fardu 5 waktu jadi satu. Sholat subuh itu yang mengerjakan Nabi Adam alaihi salam, itu sholat subuh. Karena dia bersyukur kepada Allah, taubatnya diterima waktu diusir dari surga. Dan waktu taubatnya diterima itu di waktu subuh. Maka dia sujud 2 kali. Makanya sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur itu yang pertama mengerjakan Nabi Ibrahim, hari penyembelihan Ismail. Karena nyembelihnya diganti dengan kambing, korbannya diterima, sampai 4 kali sujud Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Maka dibuatlah sholat zuhur itu 4 rakaat. Tapi bedanya kita 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti 8 kali sujud untuk umat Muhammad. Sholat asar yang pertama mengerjakan itu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi begitu Nabi Yunus dapat hukuman ditelan ikan nun, dia berdoa, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuman itu loh, Pak. Jadi ada teman saya, dia cerita untuk S2 itu, Muslimin kemarin Runi. Jadi S2 itu tertunda karena nggak sanggup bayar akhirnya, Pak. Akumulasi pembayaran, nggak ada duitnya. Tapi dia sangat ingin lulus dan segera wisuda.
Jadi dia nangis, cuman mengamalkan itu saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu ke kampus, kata bagian administrasi, "Mas, udah lunas ini." Lo kapan lunasnya? Nah, sampean sendiri yang bayar kemarin. Sampean sendiri yang bayar kemarin. Ini kayak cerita-cerita zaman dahulu ya Pak. Dia nangis itu pulang ke rumah. Bener. Kalau kita lagi mentok betul, jangan lari kemana-mana. Jangan ke dukun. Bahkan kadang nggak perlu ngutang kemana-mana. Bukannya dapat utangan malah kena marah. Lu ya, lagi pengen ngutang, datang lu ke sini. Kemarin kemana aja, malah kena marah. Amalkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Langsung lunas. Dicoba aja Bapak Ibu. Kalau lagi mentok ya. Kalau nggak mentok ya jangan. Itu doakan kalau mentok. Nabi Yunus kan mentok, wong ditelan ikan Pak. Karena mentok itulah yang dia baca. Maka dia keluar dari perut ikan. Ketika keluar dari perut ikan, pas waktu asar, sujud 4 kali. Maka sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib yang mengerjakannya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Pertama kali. Sholat isya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah umat Muhammad nggak satu-satu. Allah kasih 5-5-nya. Sholat fardu 5 waktu. Makanya bikin cemburu Pak. Orang Islam tuh bikin cemburu. Kita punya sholat fardu 5 waktu. Luar biasa. Walaupun bagi orang yang belum Islam, berat amat sih jadi orang Islam. Jadi ada orang non muslim Pak. Di Lampung ini kaya bener. Kaya betul. Tapi agamanya mak jelas. Kata saya, Pak agamanya nggak jelas kata saya. Emang agamanya apa? Jadi ke vihara datang. Ke gereja ikut. Kelenteng datang Pak. Lebaran aja dia. Lebaran ikut. Tapi nggak ke masjid, lebaran aja. Agamanya nggak jelas. Saya ini Ustaz. Kalau mau jadi Islam itu ribet kata dia. Kok ribet? Sholatnya 5 kali sehari kata dia. Kalau agama yang sebelah kan enak katanya, seminggu sekali cumanan. Nah enak jadi itulah kata dia. Masuk surga juga seminggu sekali. Ya kata dia kan. Kalau jadi orang Islam kok sholatnya sehari 5 kali. Oh gini aja kata saya. Bapak kalau mau masuk Islam khusus bapak nih, khusus bapak, nggak usah sholat kata saya. Masuk Islam aja. Nanti bapak sholatnya setahun sekali aja, pas Idul Fitri aja. Enak kan Pak? Ya gimana mau masuk surga? Masuk surga, percayalah sama saya. Ustadz berani jamin, saya jamin kata saya. Saya tapi istighfar dulu Pak. Saya berani jamin. Yang penting bapak masuk Islam, sholatnya setahun sekali aja, nggak apa-apa. Tak pikir dulu, jangan dipikir dulu, kata saya masuk Islam dulu. Masih tak tunggu-tunggu ini Pak. Karena mengapa? Saya yakin betul, kalau dia sudah Islam Pak, dia butuh dengan sholat itu nantinya. Buktinya minggu-minggu kemarin 2 yang masuk Islam. Satu Jerry Pak, orang Kristen ya masuk Islam. Tapi saya lupa nanya sama dia, udah sunat belum? Udah dimasukin Islam, baru saya tanya, kamu udah sunat belum? Belum Ustaz kata dia. Kata saya besok langsung besok sunat. Nggak bisa sholat lu kalau belum sunat kata saya. Belum bisa wudhu, langsung tak kasih duit ini duitnya. Dia langsung kaget, loh Ustaz, kok saya malah dikasih duit buat sunat? Kata saya orang masuk Islam tuh nggak ada biayanya. Justru kami orang Islam itu harus ngasih kalau ada mu'alaf baru masuk Islam. Nangis dia Pak. Saya nggak nyangka secepat itu dia berubah jadi belajar wudhu, belajar sholat dan lain sebagainya. Tanpa harus kita perintah, sholat akan jadi kebutuhan baginya. Yang kedua orang Chinese kemarin Pak. Orang Chinese tapi Kristen juga masuk Islam. Ya saya sampaikan begitu. Kamu kalau sudah Islam dosa kamu habis semua yang telah lalu kata saya. Kamu bisa punya jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sampaikan kepada mereka itu yang menggembirakan. Sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Saya yakin betul. Sholat akan jadi kebutuhan bagi mereka. Kayak kita aja Pak. Cobalah jajal nggak sholat subuh. Nggak enak Bapak Ibu. Kurang betul rasanya. Bisa nangis kita gara-gara nggak sholat subuh. Artinya bagi kita sholat sudah menjadi kebutuhan. Baik demikian kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Saya persilahkan. Silakan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Islam lalu murtad, lalu kemudian Islam lagi. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Segala amal tergantung akhirnya, endingnya yang dilihat. Kalau endingnya dia muslim, berarti dia mati dalam keadaan muslim. Tapi kalau dia pernah muslim lalu murtad, mati dalam keadaan murtad, berarti dia bukan lagi muslim. Dia bukan umat Muhammad. Jadi mati dalam keadaan bukan dalam iman dan Islam. Makanya bersyukurlah kita, Allah selalu berikan nikmat iman dan Islam. Jadi begitu. Silakan langsung. Mumpung ada kesempatan Bapak Ibu. Pertanyaannya bebas alias basing. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah kelebihan manusia. Manusia itu bukan hanya umat Islam, semua manusia. Manusia itu adalah makhluk bebas. Sampai Allah ilhamkan, fa'alhamaha. Kami ilhamkan kepadanya fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur untuk durhaka dan berbuat maksiat, atau jalan takwa. Jadi dalam manusia, di dalam diri kita ini Bapak Ibu sudah ada potensi itu. Potensi untuk durhaka, potensi untuk takwa, potensi untuk baik, potensi untuk jahat. Sudah ada. Jadi kita punya naluri. Ilham itu adalah naluri. Naluri untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Makanya manusia nggak bisa nanti menyangkal di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini nggak Islam, ya gara-gara saya nggak pernah dapat pengetahuan tentang itu. Bukankah kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Sudah kau ilhamkan kepada manusia itu jalan fujur dan jalan takwanya. Kamu tinggal memilih. Apalagi zaman sekarang kan, zaman teknologi informasi. Mudah dapat informasi dari manapun. Jadi semua manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Punya inisiatif, punya hati nurani. Dalam dirinya ada potensi kejahatan, dan di dalam dirinya ada potensi kebaikan. Tinggal kita yang memilihnya Pak. Makanya isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu kata Allah. Pilih sekehendakmu. Tapi ingat satu hal saja, engkau pasti akan mati. Karena pilihan kita, konsekuensinya adalah kita sendiri yang akan menanggungnya. Itu maksudnya. Jadi kita ini enggak kayak kelompok Jabariyah. Kalau Jabariyah itu kan gini. Pokoknya mau maksiat, mau taat itu udah takdir Allah. Enggak bisa. Karena kita makhluk bebas. Kita silakan berbuat. Apalagi umat Islam ini. Silakan mau buat apa. Allah tidak akan adab sampai datang kiamat. Makanya kalau kita ini berbuat dosa lalu sakit, itu namanya bukan adab Pak. Tapi Allah kasih peringatan. Setidaknya Allah hapuskan dosa. Masih enak. Kalau umat dahulu kan enggak. Kalau terjadi apa-apa itu udah adab itu. Makanya kita di dalam Islam itu sebisa mungkin hindari bermubahalah. Apa itu mubahalah? Sumpah mengharapkan adab. Itu mubahalah, itu hindari sekali. Karena itu tidak diperkenankan, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa sekali, mentok Bapak Ibu. Karena dalam Islam ini, daripada mengharapkan adab, lebih baik mendapatkan rahmat. Ya kayak contoh aja, kasus Bir Ma'unah misalnya. Kasus Bir Ma'unah, 30 lebih sahabat penghafal Quran dibantai. Al-Quran dikencingi, diinjak-injak, dan dicabik-cabik Bapak Ibu. Kemudian Nabi sampai melaknat mereka selama 30 subuh. 30 hari ya. Talatina sabahan, 30 subuh. Bahkan bukan cuma di sholat subuh. Di sholat-sholat yang lain juga. Nabi melaknat mereka. Lalu turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Berhenti Muhammad kalau bahasa kitanya. Ini bukan urusanmu lagi. Aw yatuba 'alaihim, ataukah taubat mereka diterima Allah dengan Allah memberi hidayah mereka, aw yu'adzibahum, atau Allah mengadab mereka, fa innahum dzalimun, karena mereka melampaui batas, itu hakku kata Allah. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, kalau aku boleh milih, jangan engkau adab mereka,
tapi berikan hidayah saja kepada mereka. Allahu Akbar. Karena memang khusus umat Muhammad, Pak, dilarang minta didatangkan adab. Itu dilarang. Karena adab ditunda sampai hari kiamat nanti. Makanya kita kadang gerdek banget tuh, Pak. Adab dia ya Allah, adab dia ya Allah, tapi enggak Allah turunkan adab. Karena tidak diperkenankan. Ini ilmunya sedemikian rupa. Makanya kayak contoh orang yang menghina Nabi, Pak. Orang yang menghina Nabi itu dua macam. Sesuai dengan ayat tadi. Au yatubu alaihim, apakah mereka bertobat dan Allah terima taubatnya? Au yu'adzibahum, ataukah Allah akan mengadab mereka? Tunggu saja. Dua kemungkinan cuman. Orang yang menghina Nabi itu. Ada dua Umar yang menghina Nabi di zaman Nabi. Satu Umar masuk Islam, dapat hidayah. Justru yang masuk Islam yang paling bejat. Umar bin Khattab itu kan adiknya ditempelengin, Al-Quran disobek-sobek, Nabi dicaci maki, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Justru itu yang dapat hidayah. Ada dua Umar yang mencaci Nabi, satu Umar neraka, satu Umar surga. Satu Umar diadab, satu Umar dapat hidayah. Itu sedemikian rupa. Sampai saya menangis Bapak Ibu membaca kisah Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Itu level kehabibannya, Pak, keulamaannya ya, maksud saya internasional. Ngelihat mukanya saja adem banget kita. Kan ada dua ulama internasional dari keturunan Nabi yang sudah memasukkan Islam ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan Habib Umar bin Hafid. Kalau datang ke Indonesia itu kan jutaan jamaahnya merapat, udah kayak semut merapat kepada raja semut. Saking ya, sedotannya luar biasa. Di Indonesia saja Habib-habibnya luar biasa, sedotannya, nyedot jamaahnya, apalagi beliau berdua. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri minta ketemu dengan salah satu dari dua orang pembuat karikatur Nabi, penghina Nabi. Yang satu mau ketemu, yang satunya enggak mau. Begitu ketemu, si pencaci penghina Nabi ini ngomong, "Tuan, semua orang pengen bunuh saya kalau ketemu. Tapi mengapa Tuan tersenyum dengan saya?" Kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, "Anda menghina kakek saya dan Anda menghina Nabi kami karena Anda enggak tahu siapa dia sebenarnya. Kalau seandainya Anda tahu siapa dia, mustahil Anda akan menghinanya. Izinkan aku memegang dadamu untuk berdoa di dadamu." Dipegang dadanya, Pak, langsung masuk Islam si penghina Nabi ini. Allahu Akbar. Saya pikir-pikir iya juga ya. Ini luar biasa dakwahnya. Sama kayak pengemis Yahudi. Ini terakhir ya. Pengemis Yahudi tiap hari nyaci maki Nabi. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad mesum. Nah, kasus ini terungkap jadi hadis, Pak. Jadi pelajaran bagi kita semua gara-gara Nabi wafat malahan. Setelah Nabi wafat seminggu kemudian Abu Bakar datang ke anaknya Aisyah. Kata Abu Bakar, "Nak, sunnah Nabi apa yang belum ayah kerjakan?" Ya sebenarnya ayah, kata Aisyah, ayah adalah sahabat Nabi yang paling pol mengamalkan sunnah Nabi. Tapi masih ada satu yang kurang ayah. Apa itu, Nak? Tuh di ujung pasar ada pengemis yang tiap hari Nabi suapi makan. Pengemis buta. Bergegas Abu Bakar ke ujung pasar, kaget sampai di sana. Dipikir pengemis biasa. Ini agamanya Yahudi dan selalu keluar dari mulutnya cacian kepada Nabi. Rasanya Abu Bakar itu mau cabut pedang, mau ditebas saja lehernya, Pak. Karena Muhammad mesum, Muhammad pendusta. Cuman dia ingat lagi, tapi mengapa Nabi kok nyuapin dia tiap hari? Padahal dia mencaci maki Nabi, dia menghina Nabi. Kalau bukan karena Nabi yang lakukan, kata Abu Bakar, udah tak tempeleng nih orang. Sama Abu Bakar disuapin, walaupun agak dijejel, agak memaksa, keselak itu pengemisnya. Kata pengemisnya, "Man anta? Lo siapa?" Kata Abu Bakar, agak malas jawab, "Saya." Kan biar tiap hari nyuapin lo. Kata pengemis, "Bohong. Kamu bukan yang biasa nyuapin saya." "Lo apa bedanya?" Kata Abu Bakar. "Karena yang biasa nyuapin saya nggak kayak gini caranya. Dilembutkannya roti, dicampurkannya air, disuapkannya pelan-pelan ke mulutku sambil dielus-elus bahuku. Dia tidak berhenti menyuapin aku sampai aku kenyang.
dan dia berikan minum kepada aku. Nangis Abu Bakar. Lo ngapa Anda nangis? Yang biasa nyuapin Anda, selembut itukah dia? Iya, dia sudah wafat seminggu yang lalu. Namanya Muhammad bin Abdullah, yang tiap hari Anda caci maki. Langsung geblak pengemisnya, pingsan. Bangun dari pingsan, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allahu Akbar. Mungkin Bapak Ibu, Nabi ingin orang itu mendapat laknat gara-gara menghina Nabi, tapi Nabi masih menginginkan dia mendapat hidayah daripada laknat. Allahu Akbar. Makanya begini, saya kasih tahu satu informasi Pak. Angka masuk Islam di Eropa sangat tinggi. Tiap hari orang masuk Islam. Ada 2 negara yang angka masuk Islamnya paling tinggi, Perancis dan Rusia. Apalagi sejak Habib Nurmagomedov Pak. Sekarang itu, wow, anak muda di Rusia masuk Islam semua. Jadi di anak muda, Islam itu agama terbesar di Rusia sekarang. Cuma bedanya di Rusia kan Islam tidak didiskriminasi. Tapi kalau di Eropa, Islam didiskriminasi. 2 negara yang masuk Islamnya paling tinggi, Prancis dan Rusia. Nah, pemuka-pemuka di sana Bapak Ibu panik ini. Gimana caranya mencegah orang Islam, orang tidak masuk Islam di Eropa? Maka caranya adalah pancing emosi umat Islam. Makanya si Emmanuel Macron itu sengaja bikin pernyataan begitu Bapak Ibu, mancing emosi umat Islam. Karena ngapa? Mereka tunggu ada nggak umat Islam yang ngebom. Karena itu strategi mereka. Satu-satunya cara untuk menghambat masuknya Islam di Eropa, tuduh Islam agama teroris. Gimana caranya? Pancing mereka agar ngebom. Tapi alhamdulillah nggak kepancing Pak. Saya lihat di dunia internasional nggak ada umat Islam yang terpancing. Saya ingin yakinkan jangan terpancing. Emosi jangan terpancing, jangan ngebom, nggak perlu marah-marah Bapak Ibu. Tunjukkan akhlak, yakin. Sekarang saja Bapak Ibu katanya semakin banyak orang masuk Islam. Makin mereka menghina Nabi kita, makin banyak orang masuk Islam. Kita tunjukkan sebagaimana akhlak Nabi. Jangan harapkan adab bagi mereka, tapi harapkan hidayah kepada mereka semua. Allahumma amin. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.